Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Di masa sekarang ini, pasar smartphone entry level semakin menarik saja. Sebab seiring berjalannya waktu, spesifikasi yang ditawarkan semakin tinggi dengan harga yang juga semakin murah. Baru-baru ini Xiaomi lagi-lagi membuat sebuah gebrakan baru di kelas entry level dengan menghadirkan Redmi 10C yang digadang-gadang sebagai smartphone dengan Snapdragon 680 pertama di kelas harganya. Hal tersebut tentu akan mengubah standar smartphone di harga 1 jutaan ke depannya. Nah, untuk saat ini mungkin di antara kita pasti akan langsung ada yang berpikir kalau dengan budget 1 jutaan mending langsung beli Redmi 10C ini. Eits, tunggu dulu, di kelas harga yang sama ada juga kok brand lain yang menawarkan spesifikasi yang gak kalah menarik. Contohnya ada Realme. Dia ikut meramaikan kelas ini dengan menghadirkan Narzo 50A Prime yang punya harga mirip dengan smartphone ini dan punya spesifikasi serta performa yang gak kalah bagus kalau dilihat di atas kertas. Si Redmi 10C ini saya dapatkan dengan harga Rp1.849.000, sedangkan si Narzo 50A Prime seharga Rp1.799.000. Di sini bedanya sekitar Rp50.000 aja ya, tapi mungkin harga bisa berubah sewaktu-waktu. Karena harga yang saya dapatkan seperti si Narzo ini adalah harga saat flash sale. Lantas saya penasaran apakah si Redmi 10C ini memang sebagus itu jika dibandingkan dengan kompetitornya yang lain. Manakah yang terbaik di antara keduanya dan apa saja kelebihan serta kekurangan masing-masing? So, sebelum kamu langsung memutuskan beli salah satunya, pastikan kamu untuk nonton dan simak video ini sampai habis ya, agar teman-teman tidak salah pilih dan bisa mendapatkan yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Oke, pertama kita bahas dari kelengkapan paket penjualannya. Di sini untuk boxnya Redmi menggunakan warna putih dan si Narzo menggunakan warna biru. Saat dibuka, pertama kita akan sama-sama menemukan buku manual dan kartu garansi, SIM ejector, kabel USB Type-C, dan terakhir di Redmi ada adapter 18 watt, sedangkan di Narzo tidak disertakan adapter charger sama sekali. Dia udah ngikutin tren penjualan smartphone flagship nih, chargernya dijual terpisah. Padahal adapter 18 watt sekarang harganya berapa sih ya? Nggak mahal-mahal amat kok. Keduanya juga sama-sama tidak menyertakan free softcase. Tapi tetap Redmi di sini lebih unggul karena walaupun murah mereka masih menyertakan adapter charger di paket penjualannya. Selanjutnya kita bahas perbedaan fisik smartphone-nya. Di sini saat pertama kali melihat dan menggenggam keduanya, perbedaannya langsung sangat terasa. Kalau dari depan sih memang sekilas terlihat mirip karena layar yang dipakai sama-sama masih model waterdrop. Tapi kalau diperhatikan dari rasio layarnya, Redmi itu layarnya langsung nampak jangkung karena layarnya ini tuh lebih panjang ya. Rasio layarnya ini juga mengingatkan saya akan ciri khas smartphone dari Infinix yang gede-gede kayak gini. Ke samping ini juga beda banget nih. Narzo menggunakan model frame yang mengotak, jadi terlihat kekinian walaupun bentuknya nggak kotak full sampai ke depan ya, karena di bagian layarnya ini masih tetap melengkung. Kalau di Redmi dia full melengkung seperti smartphone pada umumnya. Saat digenggam feel-nya juga pasti beda banget. Bagian samping yang mengotak dengan sudut siku tajam yang dimiliki Narzo membuatnya kurang nyaman untuk digenggam. Ini nih kalau lama-lama dipegang, bagian sudutnya ini kerasa banget tajamnya. Beda banget sama sudut kotak smartphone premium misalnya kayak iPhone yang walaupun tajam tapi nggak berasa sakit kayak yang ada di sini. Kalau kamu pakai smartphone ini wajib sih dipakein case tambahan biar saat digenggam bisa lebih nyaman ya. Lanjut ke bagian belakang, di sini juga cukup banyak bedanya. Bahannya sama-sama masih menggunakan plastik, tapi finishingnya jauh berbeda. Redmi menggunakan finishing doff dengan motif garis-garis diagonal pada bagian back covernya. Sedangkan Narzo menggunakan finishing glossy yang terlihat seperti ada lapisan kacanya. Jadi bodinya si Narzo itu tampak lebih berkilau walaupun dia lebih licin dan gampang banget kotor jadinya. Ya ada plus minusnya sih. Kalau kamu suka tampilan yang lebih premium, nah si Narzo ini memang akan terlihat lebih elegan karena back covernya yang berkilauan dengan bagian sampingnya yang mengotak. Tapi kalau lebih suka yang desain kalem-kalem aja dan lebih enak digenggam, Redmi adalah pilihannya. Untuk frame kamera juga di sini mereka punya desain khas masing-masing yang bisa kita lihat sendiri bedanya ya. Untuk bobotnya si Redmi sebesar 188,60 gram dengan ketebalan 8,18 mm.
Sedangkan si Narzo bobotnya sebesar 194,18 gram dengan ketebalan 8,39 mm. Jadi di sini Redmi lebih ringan dan lebih tipis sedikit. Lanjut kita bahas perbedaan layarnya. Untuk spesifikasi layar, di sini juga mereka punya perbedaan. Sama-sama masih pakai panel IPS, namun ukuran resolusinya berbeda. Redmi menggunakan ukuran 6,71 inch dengan resolusi 720x1650 pixel atau masih berjenis HD. Sedangkan Narzo menggunakan ukuran 6,6 inch dengan resolusi 1080x2408 pixel alias Full HD. Untuk refresh rate sama-sama masih 60Hz saja, masih standar ya. Di sini jelas kalau layar Narzo itu lebih unggul untuk soal ketajaman dan detailnya, karena resolusinya jauh lebih tinggi. Untuk proteksinya hanya Redmi yang sudah dilapis Gorilla Glass, sedangkan si Narzo hanya menggunakan anti gores plastik bawaan yang sudah terpasang dari pabrik. Keduanya sama-sama sudah bersertifikasi Widefine L1 ya, jadi sudah support untuk streaming film high definition dari layanan streaming. Di sini saya langsung memutuskan kalau layarnya Narzo lebih baik karena sudah Full HD dibandingkan Redmi yang masih HD. Walaupun ukurannya si Redmi itu lebih luas sedikit, peningkatan diagonal yang tidak diimbangi dengan peningkatan resolusi adalah hal yang kurang berarti kalau menurut saya. Sebab kalau layarnya makin luas tapi resolusinya tetap atau malah makin kecil, itu malah akan memperbesar pikselnya sehingga titik pikselnya semakin kelihatan dan kerapatan pikselnya berkurang yang akan menyebabkan penurunan ketajaman. Selanjutnya kita bahas perbedaan spesifikasi. Oke, pertama kalau dilihat dari dapur pacu, mereka punya chipset yang berbeda. Redmi menggunakan Snapdragon 680 yang mana ini menjadi sebuah gebrakan baru untuk smartphone kelas 1 jutaan. Sedangkan si Narzo menggunakan Unisoc Tiger T612. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan RAM 4GB dengan internal 64GB berjenis UFS 2.2. Lalu untuk kelengkapan sensor di sini Narzo lebih unggul karena punya hampir semua sensor standar, sedangkan si Redmi ada beberapa yang absen, seperti tidak ada sensor giroskop, sensor orientasi, dan juga sensor magnet, sehingga ia tidak bisa digunakan untuk menonton video 360 dan bermain game yang menggunakan giroskop. Begitu juga dengan fitur seperti kompas yang tidak akan tersedia di Redmi karena tidak adanya sensor orientasi dan sensor magnet. Nah, kebalikannya semua itu bisa kamu dapatkan jika kamu menggunakan si Narzo. Kemudian sayangnya nih, Xiaomi juga tidak menyertakan fitur unik andalan mereka yaitu infrared blaster, sehingga jangan berharap bisa menjadikan Redmi 10C kali ini menjadi remote control. Agak disayangkan ya untuk smartphone Xiaomi di kelas harga di atas 1,5 juta nggak ada remote-nya. Mungkin ini salah satu fitur yang juga mereka harus hilangkan untuk mendapatkan harga 1 jutaan dengan Snapdragon 680. Untuk sistem keamanan biometrik sama-sama support Face Unlock dan menyediakan fingerprint scanner, tapi dengan model sensor yang berbeda. Redmi masih menggunakan model konvensional di bagian belakang, sedangkan Narzo sudah lebih kekinian karena sudah pakai model side mounted yang menyatu dengan tombol power. Port USB juga sama-sama sudah pakai Type-C 2.0 dan speaker yang digunakan juga masih hanya ada satu ya, belum stereo. Versi Android yang digunakan hingga saat video ini dibuat masih sama-sama Android 11 dengan UI khas masing-masing. Redmi dengan MIUI 13 dan Narzo dengan Realme UI R Edition. Kemudian untuk spesifikasi baterai dan sistem daya di sini mereka baru sama persis. Sama-sama pakai 5000 mAh dengan kapasitas charger 18 watt. Namun seperti yang sudah disebutkan di awal, sayang sekali untuk Narzo kita harus beli chargernya secara terpisah. Overall saya merasa di bagian spesifikasi dan fitur Narzo masih lebih unggul dari Redmi sebab yang pertama, sensor si Narzo jauh lebih lengkap. Lalu dia sudah pakai side mounted fingerprint yang lebih kekinian dan lebih praktis dalam penggunaannya. Oke, kita lanjut ke bagian performa. Pertama kita lihat dulu perbedaan skor benchmarknya. Seperti biasa kita menggunakan Antutu. Di sini Redmi mendapatkan skor 236.904, sedangkan si Narzo mendapatkan skor 212.358. Ternyata nggak jauh banget kok bedanya ya. Harusnya performa realnya juga nggak akan beda-beda banget. Di sini kalau kita tes untuk buka tutup aplikasi secara bersamaan, terlihat kalau responsivitas si Redmi sedikit lebih baik dan lebih cepat. Tapi hanya sedikit aja sih, hal yang wajar ya karena skornya tadi kan memang lebih gede punya si Redmi. Tapi overall performa yang ditawarkan kedua smartphone ini untuk kelas harga 1 jutaan udah lebih dari cukup. Lantas gimana dengan performa gaming? Oke, di sini kita akan melakukan pengetesan beberapa game untuk menjadi sampel. Pertama ada game PUBG Mobile. Untuk game ini keduanya dapat setting grafik yang sama loh, sama-sama bisa ke smooth high. Jadi untuk gameplaynya juga feel-nya mirip-mirip nih. FPS yang dihasilkan udah bisa dibilang cukup untuk memainkan game ini dengan cukup lancar di kelas harga 1 jutaan aja. Lalu yang selanjutnya kita tes game Mobile Legends. Untuk game ini ternyata baru ada perbedaan.
Di Redmi dia bisa ke setting grafik ultra, sedangkan di Narzo hanya masih sampai high saja. Tapi saya rasa nggak terlalu masalah sih, karena perbedaannya juga nggak terasa ya. Gameplaynya juga masih sama-sama sangat lancar. Yang ketiga ada Asphalt 9. Game balap mobil ini juga punya grafik yang cukup bagus dan pastinya cukup berat untuk dijalankan. Di kedua smartphone ini, game ini ternyata bisa berjalan dengan gameplay dan grafik yang sudah sangat cukup. Bahkan saya hampir nggak ngerasakan perbedaan di antara keduanya. Nah, di sini jelas ya kalau untuk main game ternyata kedua smartphone ini bisa cukup diandalkan di kelas harga 1 jutaan. Walaupun di sini chipsetnya si Redmi sedikit lebih tinggi performanya. Tapi bedanya nggak begitu kerasa jauh banget kok. Oke, terakhir kita bahas perbedaan kamera. Di bagian ini mereka juga ada perbedaan. Untuk kamera belakang, Redmi masih menggunakan dual kamera, sedangkan Narzo sudah triple kamera. Di sini Narzo lebih lengkap lensanya ya, karena sudah ada lensa makro. Untuk lensa utama sama-sama sudah support hingga resolusi 50 megapiksel dengan f1.8. Kamera kedua sama-sama berupa deep sensor, tapi resolusinya berbeda. Redmi 2 megapiksel, sedangkan Narzo cuma 0,3 megapiksel. Kamera belakangnya sama-sama bisa merekam video hingga 1080p 30 fps. Beralih ke kamera depan, resolusinya juga berbeda nih. Di sini Narzo juga lebih unggul sebab sudah menggunakan resolusi 8 megapiksel, sedangkan si Redmi masih 5 megapiksel. Untuk fitur kamera kurang lebih sama ya, cuman karena Narzo ada lensa makro jadi dia bisa menggunakan mode makro. Nah, berikut adalah perbedaan hasil jepretan kamera kedua smartphone ini. Silahkan teman-teman nilai lebih suka hasil jepretan yang mana ya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Redmi Note 10C versus Realme Narzo 50A Prime. Silahkan dilihat perbedaan hasil rekaman dari kedua kamera smartphone ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Redmi 10C versus Realme Narzo 50A Prime. Silahkan lihat perbedaan hasil rekaman kamera depan dari kedua smartphone ini. Oke, kesimpulannya jika kita lihat secara overall, ternyata Redmi itu cuma mengandalkan chipset saja ya yang menjadi nilai jual dan keunggulan utamanya. Sebab di sisi lain justru ia terasa biasa saja. Bahkan di sini pesaingnya si Narzo mampu menawarkan kelebihan yang lebih banyak seperti layar Full HD, kamera sudah ada lensa makro, sensor yang lebih lengkap, serta fingerprint yang sudah lebih kekinian. Bahkan untuk fitur khas sendiri seperti infrared blaster pun dihilangkan oleh Xiaomi demi mendapatkan Snapdragon 680 di smartphone harga sejutaan ini. Di sisi lain, chipset Unisoc yang dipakai Narzo pun nggak jauh-jauh banget kok beda performanya, terutama untuk gaming. Kemampuannya masih bisa dibilang mirip-mirip jika dilihat dari setting grafik yang didapatkan. Bahkan kalaupun misalkan kita menggunakan Redmi untuk bermain game, tapi sayangnya dia tidak dilengkapi dengan sensor giroskop, sehingga kita tidak bisa memainkan game menggunakan gyro controller. Jadi kalau kamu punya budget 1,8 jutaan, apakah kamu akan tetap memilih mendapatkan smartphone dengan Snapdragon 680 tapi spesifikasi lainnya standar atau biasa aja, bahkan cenderung dikurangi? Atau pilih dapat spesifikasi lain yang
lebih baik serta lebih lengkap, tapi performa chipsetnya sedikit aja lebih rendah. Silahkan teman-teman komen di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.